Selamat siang ini untuk panggil bro boleh? Boleh. Oh, siap bro. Selamat sore untuk Bro Jarot, ini selaku Kepala Unit Bisnis Mikro dari Pegadaian, dan juga selamat sore untuk Bro Hendry, Kepala Cabang Bisnis Mikro. Selamat sore Bro Reza. Selamat sore juga pendengar Radio Trijaya FM Surabaya. Yes. Gimana? Sehat semua nih? Alhamdulillah sehat selalu. Pegadaian gimana? Tambah lancar dong ya? Tambah jaya, tambah cuan. Cuan. Ini aku ini suka sekali ketika teman-teman Pegadaian itu main ke sini. Karena memang nggak tahu kenapa teman-teman Pegadaian itu vibes-nya beda gitu bro. Jadi kemarin-kemarin juga kita ketawa-ketawa di sini ya. Benar. Karena memang Pegadaian itu tadi menawarkan sebuah solusi. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi untuk Anda para sahabat Pegadaian, Anda bisa streaming sekarang juga ini di YouTube channel kita ya. Kita mau nyapa juga ya untuk teman-teman yang sekarang lagi streaming. Sekaligus kita akan bahas sebuah bahasan yang seru juga. Kalau minggu lalu kita bahas emas, nah kalau sekarang kita bahas soal kur syariah. Monggo, ini siapa yang mau menjelaskan ini mengenai kur syariah? Saya dulu ya, jadi kur syariah ini adalah produk dari Pegadaian Mas Reza. Jadi sebuah produk yang unggulan kami saat ini. Jadi banyak minatnya juga dari masyarakat. Jadi beberapa keunggulan yang ada di kur syariah itu adalah tanpa potongan. Jadi tenornya bisa sampai 36 bulan. Yang utama adalah tanpa jaminan. Jadi jaminannya adalah usahanya itu. Jadi misalnya punya toko ya aset usahanya itulah yang jadi jaminan. Jadi keunggulannya kita tanpa potongan, terus kemudian tanpa jaminan. Jadi membuat pilihan masyarakat itu semakin luas untuk akses kredit di kita. Gitu. Sebelum ngomongin masalah bisnisnya, kita ngomongin dulu masalah kur. Kur ini sebenarnya apa nih Mas? Kur ini sebenarnya sebuah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro yang yang istilahnya membutuhkan dana, membutuhkan dana dalam waktu tertentu. Jadi untuk pengembangan usahanya, jadi untuk segmen produktif lah kur mikro ini. Mikro ini berarti ukurannya dari mana sampai mana? Kalau yang kur mikro kita itu kur super mikro. Super mikro. Jadi di dalam kur itu ada super mikro, ada mikro, ada kecil, ada menengah ya. Jadi Pegadaian dapat bagian program yang super mikro. Super mikro ini berarti kalau boleh saya ambil contoh kayak abang-abang nasi goreng itu super mikro berarti. Super mikro. Jadi kita dari Pegadaian itu memfasilitasi untuk pedagang-pedagang kecil yang memerlukan dana untuk pengembangan usahanya. Itu kita sampai dengan 10 juta kita biayai lewat Pegadaian super mikro kita. Terus ini kok dibilang katanya tanpa jaminan, gimana ceritanya ini? Nah, itulah hebatnya Pegadaian. Ini makanya ini cuan dari mana coba ini ya? Ini yang saya heran ini. Ya, dasarnya kan emang kita dari Kementerian Republik Indonesia ya, menyalurkan dana untuk menggerakkan roda ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya 2. Ini jadi kita fasilitasi kita fasilitasi pedagang-pedagang kecil itu agar dia bisa bergerak, bisa mengembangkan usahanya lagi lewat bantuan dana dari Pegadaian. Salah satu jaminannya adalah aset usahanya. Jadi tidak ada jaminan tambahan lagi karena emang 10 juta kita luncurkan tujuannya untuk agar teman-teman pedagang itu bisa berkembang usahanya, bisa naik kelas nantinya. Misalnya kalau katakanlah ada pedagang nasi goreng, ya jaminannya ya gerobaknya itu ya, bener nggak? Gerobaknya atau aset-aset yang lain, misalnya kalau dia misalnya ya pedagang bakso keliling, sepeda motor, ya termasuk mungkin asetnya ya sepeda motornya itu kita catat nanti kita registrasi. Barang dagangannya gitu. Jika persediaan misalnya toko kelontong, ya persediaannya yang dari situ yang jadikan agunan. Nanti akan dievaluasi. Kita catat, kira-kira pendampingan sih kita. Ya, jadi setiap bulan kita kunjungi lagi. Makanya jaraknya itu maksimal 5 kilo. Kenapa? Untuk memudahkan kita untuk dalam mendampingi mereka agar mereka usahanya tetap berkembang gitu. Ini seluruh Pegadaian atau hanya di Surabaya? Seluruh Pegadaian seluruh Indonesia. Wih, ini cuan dari mana coba Pegadaian ini? Nggak kok berani maksudnya tambah jaminan loh. Nanti kalau misalnya ada apa-apa nih gimana? Jadi gini, kalau tanpa jaminan ini kenapa kita berani meluncurkan produk seperti itu? Karena
Pertama, kita sudah menggunakan semacam big data lah. Jadi kita sudah menggunakan yang Dukcapil yang online itu, kemudian kita bisa menggunakan Slick atau Pevindo, kalau di kita namanya Pevindo. Terus kemudian ada SIKP atau sistem informasi kredit program ya. Jadi kita tembakkan ke sana, terus kemudian dari sana kan dari Pevindo itu kelihatan itu ini karakter orangnya ternyata baik dan sebagainya. Ditambah lagi kita kunjungan survei ke lapangan. Nah, untuk menghitung kapasitasnya dia itu sebenarnya kredit itu sampai di mana sih gitu. Jadi nanti pemberiannya itu tidak ujuk-ujuk 10 juta ya atau tiba-tiba 10 juta itu enggak ya, bisa jadi ada itu maksimal ya. Jadi ada perhitungannya, kita nanti hitung kemampuan bayar dia setiap bulan. Jadi tidak memberatkan teman-teman pedagang kita, teman-teman kita yang mengambil kredit. Jadi kita akan analisa. Jadi kita akan tahu seberapa besar kemampuannya untuk pengembalian dana ke kita. Tujuannya satu, kembali lagi menggerakkan perekonomian yang ada di Indonesia. Nanti terus kalau untuk pengembalian dananya kira-kira ada semacam bunga atau apa gitu? Kita kurs syariah, jadi istilahnya bukan bunga ya, tapi muknah atau biaya pemeliharaan. Nah, itu murah sekali. Kalau di kita itu 0,19% dari taksiran. Atau ekivalen 0,28%. Jadi murah banget. Jadi per 1 jutanya cuma 2.800 rupiah. Wah, ini per 1 jutanya. Mending kesini ketimbang ke pinjol ya. Oh iya. Mending kesini ketimbang pinjol ya. Daripada ke pinjol enggak ada. Bener pinjol itu ya kita tahu sendiri lah. Iya. Berat lah kalau di pinjol. Di sini Pegadaian menyalurkan KUR ini tanpa ada potongan. Biaya administrasi atau apa kita enggak. Jadi mereka mengajukan 10 juta, mereka terima 10 juta. Tidak ada potongan apapun. Keren ya. Itu makanya harapannya nanti kan dengan adanya produk kita yang seperti itu memberikan benefit lah kepada pelanggan kita, nasabah kita, calon nasabah kita untuk bisa mengembangkan usahanya yang produktif tadi. Jadi mereka bisa bersaing lagi. Selain itu juga nanti mungkin di sini kan masa-masa sulit ya, mereka yang baru berusaha itu kan bisa kita bantu, intinya dengan semacam itu nanti mengurangi pengangguran juga sih programnya. Betul. Seperti itu. Betul. Ini tadi kan kalau disampaikan bahwa hitungan kasarnya ya, 1 juta berarti kita 2.800. Itu istilahnya apa ya? Istilahnya apa tadi? Munah ya. Munahnya ini 2.800. Ini dikembalikan periodenya berapa lama? Jadi kalau periodenya itu ada pilihannya ya, ada kita. Pilihan ya. Paling cepat itu 12 bulan, kemudian paling lama itu 3 tahun. 18 bulan, ada 12, 18, 24 sama 3 tahun. 12 bulan aja. 12 bulan ya. Kalau misalnya 10 juta, kita cuma ngebalikinnya berapa tadi? 10 juta. 10 juta ya 2.800. Itu per bulannya nanti 861.000 per bulannya. Untuk angsurannya. 10 juta pinjaman 12 bulan. Itu per bulannya nanti 861.000 itu kembali ke kita. Itulah kalau masih penasaran coba masukkan ke Pegadaian ya. Iya. Ini saya yakin ini pasti ada yang ingin bertanya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang punya usaha skim super mikro nanti bisa datang ke kantor kami. Pegadaian terdekat Pak ya. Lumayan terdekat. Oke, ini keren sekali. Jadi Anda benar saja yang ingin tahu lebih lanjut lagi, monggo sekarang bisa WhatsApp ya. Ini mumpung kakak-kakak saya ini masih di sini, langsung berikan pertanyaan terbaik Anda ke 0811 335 1047. Sekali lagi 0811 335 1047, berikan pertanyaan terbaik. Mungkin ada yang tanya gimana cara mengajukannya. Mungkin ada yang tanya kok cuma 10 juta. Wah. Boleh nanti kita jelaskan ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Mas Bro saya ini sempat ngebahas bahwa sebetulnya sistem KUR ini jauh lebih menguntungkan daripada kita investasi bodong atau mungkin bahkan ke pinjol. Nah, ternyata ada kaitannya ini antara pinjol dengan BI checking ya, Mas ya. Nah, ini monggo gimana tadi diceritakan. Jadi kalau pinjol itu kan sistemnya nembaknya dia otomatis ke Slick OJK atau Pevindo ya. Jadi setiap ketika kita ngambil pinjol itu nembaknya dia langsung ke sana. Semakin dia sering pinjol, otomatis scoringnya itu juga semakin
risknya semakin tinggi. Jadi scoringnya itu akan semakin agak jelek nantinya. Oh. Meskipun dia lancar. Dan ini apakah nanti akan berpengaruh ketika nanti si orang ini akan menggunakan jasa KUR Syariah ini? Oh, tentu. Jadi gini, di kita maksimal scoringnya itu yang bisa kita terima adalah D3 dari A1 kan scoringnya itu dari A1 sampai A1. E3 itu paling bagus A1 sampai E3. Nah itu semakin dia mendekati D itu semakin resikonya tinggi. Jadi scoringnya jadi rendah. Jadi keputusan kita untuk mengambil ini boleh diberikan atau enggak itu jadi terpengaruh di situ. Risknya seperti apa itu salah satu penghitungannya ada di sana. Jadi makanya kita brand tanpa jaminan itu seperti itu. Jadi kalau pinjol tanpa jaminan berani karena dia sistemnya seperti itu. Jadi KUR itu juga seperti itu. Jadi kita salah satunya itu selain SLIK OJK SLIK OJK ya, kita juga SIKP juga. Jadi nanti dari sana kita kumpulkanlah dari itu risikonya seperti apa itu nanti akan terlihat di aplikasi itu. Aplikasi jadi kita. Lebih baik memang mulai sekarang udah nggak usah pakai pinjam, pakai yang jelas-jelas aja gitu ya. Betul. Jadi selain mahal ya, mahal lah istilahnya, rate-nya mahal, juga risikonya tinggi. Nah, yang seru dari KUR Syariah ini untuk Anda sobat Pegadaian dan juga Bang Gatrija ya, ternyata minimalnya bisa mulai dari 1 juta rupiah ya. Iya, 1 juta rupiah. Oke. Ini abang-abangku, ini kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini dari Mas Anto. Ini menanyakan bahwa saya masih ada pinjaman KUR di bank pemerintah. Bolehkah saya pinjam KUR di Pegadaian? Dari Mas Andi. Mas Andi ini sorry. Ya. Dari Mas Andi. Oke, Mas Andi, selamat sore Mas Andi. Jadi kalau programnya Super Mikro ini memang disyaratkan untuk tidak punya pinjaman program di lembaga manapun. Jadi KUR ini jadi untuk yang betul-betul belum punya pinjaman program di lembaga lain. Jadi misalnya kayak KUR di Mandiri, bank, di BRI, misalnya tidak bisa ngajukan di kita. Oke, jadi harus diselesaikan dulu berarti ya. Oke, kalau semisal katakanlah punya cicilan KPR gitu, apakah boleh? Boleh. KPR masih boleh KPR. Selama dia tidak mempunyai kredit modal kerja itu kita masih bisa akomodir. Begitu. Oke, baik. Kartu kredit, KPR gitu nggak masalah. Pembelian kendaraan bermotor, konsumsi gitu nggak masalah. Investasi itu nggak masalah. Oke. Baik, berikutnya ini ada yang menanyakan juga ini kan tanpa jaminan. Pernah punya pengalaman nggak ditipu oleh nasabah? Alhamdulillah belum pernah ya, karena kita lakukan maintenance itu mungkin sebulan atau 2 bulan itu pasti kita datangi, kita kontrol itu dan yang kita selalukan benar digunakan dengan tepat atau enggak. Nah itu selama ini alhamdulillah belum pernah ada. Nah tadi saya sempat saya sempat tersentak gitu ya, karena ternyata kita ini sebagai nasabah mendapatkan pendampingan bisnis ya, benar ya? Iya benar. Nah ada pendampingan. Ini seru nih, maksudnya gini. Jarang ada orang mau minjemin modal plus didampingi langsung. Nah ini boleh diceritakan nggak nanti sistemnya akan seperti apa untuk pendampingan ini? Oke, jadi pendampingan ini kita lakukan setelah kita memberikan kredit kepada nasabah. Okay. Ya kan? Nanti kita akan bentuk grup juga di situ yang kita fasilitasi grup WhatsApp kita fasilitasi, kita jadikan satu wadah kepada teman-teman UMKM. Jadi mereka bisa saling tukar informasi. Oke. Nah, itu yang kedua, kita lakukan pendampingan secara rutin ke nasabah. Jadi kita ajarkan gimana cara pemasarannya, cara packagingnya, cara cari bahan bakunya yang paling murah, berarti pemasarannya, gitu kita ajarin semuanya. Berarti at least nasabah harus sudah punya usaha dulu berarti ya? Harus punya usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Oke. Jadi benar-benar yang baru meletek pengen berkembang, kita fasilitasi, kita kasih dana. Oke. Nanti grup WhatsApp itu apakah akan dicampur bisnis dari bisnis apa aja atau mungkin dispesifikasikan untuk yang bisnis katakanlah bakso grup sendiri, untuk bisnis? Enggak, semuanya kita jadiin satu. Jadi segala informasi dapat kita tampung di situ. Jadi di sana nanti kan bisa saling tukar informasi atau mungkin kalau di antara komunitas itu saling membutuhkan kan ada mungkin pasar di situ juga kan. Jadi bisa saling menguntungkan lah di antara komunitas usaha itu. Jadi kita campur sih memang. Kita enggak menspesifikkan ke satu kriteria, tapi kita jadikan satu biar teman-teman itu punya banyak informasi. Barangkali ingin buka usaha apa atau yang lain gitu, mereka bisa berkembang di situ. Oke.
Oke, Mas Jarod, bisa disebutkan lagi nggak kira-kira pelatihan, ada bentuk pelatihan apa saja nanti yang akan diberikan? Kita ada seminar, kita biasanya kita datangkan teman-teman praktisi ya yang sudah berpengalaman, kita jadikan pembicara di situ, sharing-sharing gitu. Yang kedua kita datangi, makanya jarak kita batasi 5 km itu karena kita akan sering-sering datang ke situ. Oh, berarti kayak QC-nya ya, kayak quality control-nya berarti ya. Perkembangan usahanya itu kita pantau terus. Jadi jangan sampai usahanya itu dengan bantuan kita dari yang 10 juta tadi, dengan kredit 10 juta tadi jadi tidak berkembang gitu. Jadi malah memberatkan. Makanya kenapa pinjaman itu tidak tiba-tiba 10 juta, bisa jadi 5 juta dulu. Karena gitu kita hitung nanti biar tidak memberatkan intinya. Iya benar. Betul. Jadi nanti takutnya kalau memberatkan malah usahanya tidak berkembang tapi malah bangkrut kan gitu. Dan ini makanya selama ini kenapa tidak pernah tadi pertanyaannya pernah nggak ditipu oleh nasabah? Alhamdulillah enggak pernah. Jadi paling lama keterlambatan di kita kemarin paling lama itu cuma 11 hari. Jadi itu paling lama keterlambatan. Itu pun bukan karena nasabahnya nggak mau bayar, tapi pas ada kepentingan keluar kota dan sebagainya yang nggak bisa pembayaran tunai atau non tunai. Oh gitu, iya. Karena gini juga sih Mas, karena begitu tahu mungkin tadi mau nanya tadi cuma 0,25% ya. Nah, itu kan pasti tergiur orang-orang kan. Takutnya nanti malah serakah ya kan. Nah, tapi untungnya teman-teman dari Pegadaian sendiri melakukan ini ya, evaluasi gitu ya. Kita analisa itu. Jadi misalnya ternyata dalam 3 bulan ya ternyata itu memang berkembang. Itu nanti bisa kita tambah. Jadi dari plafonnya bisa kita naikkan intinya. Maksimalnya berapa sih, Mang? Cuma 10 juta. Maksimalnya 10 juta dulu. Jadi 10 juta dulu. Memang program yang diberikan ke kita maksimal super mikro itu memang sampai 10 juta dulu. Iya, masih super mikro soalnya kita masih awal ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kan programnya tuh usaha naik kelas. Jadi nanti betul. Bisa jadi nanti yang ke mikronya yang pinjaman yang 10 sampai 50 sampai 100 gitu. Harapan kita seperti itu. Tapi kalau masih super mikro, kalau dikasih uang 50 juta kaget biasanya ya. Kaget nanti. Kaget enggak bisa ngelola, malah bahaya flexing terang ada Mas ya. Ya bahaya nih. Iya bahaya, betul. Berikutnya ini Tony Nugraha. Selamat sore dari FM Sore. Izin tanya terkait KUR Pegadaian pada Narsum. Untuk saat ini kan limitnya 10 juta rupiah. Semisal saya butuhnya lebih dari itu, tapi saya tetap ingin pakai layanan KUR. Bagaimana solusinya? Lalu semisal ada keterlambatan, bagaimana perhitungan dendanya? Terima kasih. Monggo. Untuk yang di atas 10 juta memang KUR itu dibatasi memang sampai 10 juta dulu ya. Jadi bisa kita nanti akomodir dengan produk kita yang lain. Jadi, ada lagi. Ya, banyak sekali produk kita. Itu. Dari yang pinjaman dari 1 juta sampai 500 juta kita ada. Jadi jangan khawatir, tapi yang jelas dengan rate yang berbeda. Kan beda dengan KUR ya. Kalau KUR kan program, ini kredit program istilahnya. Kalau yang tapi tetap lebih murah daripada kita ke pinjol dan sebagainya atau lembaga, bahkan kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Jadi masih terjangkau lah. Berarti kalau di atas 10 juta sudah bukan KUR lagi berarti bukan KUR lagi ya, betul. Tapi Pegadaian masih melayani. Melayani. Oh, nanti ada dengan ini Mas Tony, dengan layanan yang lainnya. Bisa datang ke Pegadaian terdekat. Memang perhitungannya berbeda ya Mas. Terus untuk dendanya gimana tuh? Untuk denda kita 0 denda. Jadi tidak ada denda untuk KUR ini. Baik banget ini. Gila kan untuk Pegadaian KUR ini. Tapi ini ada denda. Ini bukan hoax ini kan ya? Bukan hoax, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti untuk itu buktikan untuk tapi jangan sampai terlambat ya, jangan sampai terlambat nanti. Saya ini untuk datang ke outlet kami ya, silakan untuk apply pengajuan KUR ini secepatnya. Ya sekarang kalau misalnya udah dikasih 10 juta, terus mau naik tadi cuma 0,25%, terus 0,28 ya. 0,28%. Terlambat, mah kebacut kayaknya Mas. Ya makanya itu. Makanya keterlaluan memang gitu ya. Makanya itu. Oke. Jadi ini benar-benar bisa menjadi solusi untuk Anda yang istilahnya usaha super mikro ya. Jadi ya yang mungkin baru meletek, apalagi sudah 6 bulan ya. 6 bulan udah bisnis. Ini keren sini. Saya pengen tahu Mas, awal mulanya kok bisa terbentuk KUR Syariah ini gimana awal mulanya nih? Jadi gini, Pegadaian itu kan historisnya nasabah kita itu dari data itu ada 59%, sekitar 99% adalah segmen produktif. Nah dari sana akhirnya Pegadaian itu punya ide untuk mengembangkan fitur produk yang bisa memberi keuntungan ke masyarakat.
Jadi atau nasabah kita atau calon nasabah kita ya. Jadi dari sana muncullah kurs syariah itu dengan tujuan mudah-mudahan nanti dengan adanya kurs syariah itu mereka dapat lebih bersaing ya, seperti yang saya jelaskan tadi juga mengurangi pengangguran dan sebagainya. Jadi dari data yang ada tadi kita kan juga sudah pengalaman di produk mikro sebelumnya. Jadi ini lebih kita lebih kita seriusi lah. Mikro ini kita seriusi lagi. Ternyata segmen ini ternyata termasuk yang menguntungkan juga baik bagi kita maupun bagi nasabah. So far gimana animonya masyarakat? Luar biasa. Pengajuan tuh di kita tuh banyak sekali. Banyak sekali pengajuan. Teman-teman di Pegadaian kira-kira ngatasi nggak untuk survei itu? Segitu banyak. Alhamdulillah masih mengatasi, cuman agak kewalahan. Tapi masih tetap kita bekerja semaksimal mungkin agar kita bisa membantu teman-teman kita UMKM untuk berkembang. Semangat kita ya. Ini apakah juga Pegadaian yang kantor-kantor cabang itu juga melayani juga ya berarti ya? Semua Pegadaian. Outlet Pegadaian. Termasuk unit-unit kita yang kecil semuanya melayani. Bukan hanya di Surabaya 1, Surabaya 2 tapi semua outlet seluruh Indonesia. Seluruh produk outlet yang ada di Indonesia melayani. Asik ini, asik nih. Jadi untuk Anda pendengar Trijaya yang ingin menanyakan lagi lebih jauh lagi boleh ya, saya masih tunggu karena kita masih punya cukup waktu. Ini di Trijaya Menyapa ya di 0811 335 1047. Sekali lagi 0811 335 1047. Ini pertanyaan sebelum kita break lagi Mas, ini saya mau tanya dulu apa ya? Kira-kira tadi kan yang boleh mengajukan untuk kurs syariah ini kan adalah mereka yang sudah punya bisnis ya berjalan 6 bulan. Gini. Apa yang harus dibawa ke Pegadaian nanti? Nah itu ya, apa yang harus dibawa? Apakah harus cek pembukuan? Karena jujur aja mungkin kan yang saya tahu ya rata-rata kalau orang yang super mikro itu masih lemah di pembukuan. Iya kan? Nah itu dia makanya apa yang harus kita bawa ke Pegadaian agar bisa mendapatkan kurs syariah. Tapi nanti kita jawab nanti ya. Nanti setelah ini Anda jangan kemana-mana. Sekali lagi saya tunggu Anda di 0811 335 1047. Kalau ngomongin sama dengan teman-teman di Pegadaian ya, ini ngobrol bareng sama Mas Jarod, Mas Hendri. Ini waktunya kurang ini kayaknya nih kita nih ngobrol nih. Ya kan ini udah tinggal 15 menit loh ini. Iya. Aduh, ini berarti harus datang lagi nih kayaknya Mas. Harus datang lagi ya. Tapi ini saya sapa dulu untuk Mas Agus Rianto. Thank you Mas untuk laporan trafiknya. Katanya dari kawasan Candi Sidoarjo masuk tol Porong, keluar tol Satelit tujuan Plaza Segi 8 ramai lancar, nihil hambatan dari Mas Agus. Thank you Mas Agus. Baik, kita kembali lagi untuk ngobrol masalah kurs syariah dan tadi pertanyaan terakhir ya adalah bukan terakhir, pertanyaan yang tadi sebelum break. Kalau saya mau menggunakan kurs syariah, yang harus saya bawa ke Pegadaian apa? Apakah pembukuan, apakah print out rekening atau apa nih? Atau doa saja saya bawa? Gimana nih? Nah, yang paling utama harus bawa KTP. Ya, itu sumber kita mencari informasi KTP itu. Yang kedua yang enggak kalah penting adalah usaha itu harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan usaha yang bisa dikeluarkan mulai dari RT atau RW setempat atau ke kelurahan. Nah, itu harus kedua itu harus ada. Atau NIB mungkin ya selama NIB ya. Nomor induk usaha kalau sekarang di Surabaya sekarang kayaknya kalau gampang sekali ya, Pak, surat keterangan usaha sudah tidak mengeluarkan dari kelurahan itu. Jadi harus ke NIB kayaknya kalau sekarang. Sebentar. NIB berarti kayak teman-teman tukang nasi goreng, batagor itu bisa dapat NIB. Bisa. Selama dia mempunyai usaha bisa dan prosesnya di Surabaya kan sangat mudah sekali sekarang. Oke, boleh Mas dijelaskan sedetail-detailnya gimana caranya kita untuk bisa ngurus itu ya NIB itu? Kalau NIB biasanya nasabah itu datang ke RT RW kemudian ke kelurahan. Di sana biasanya dari petugas kelurahan yang memandu. Jadi untuk dapatkan NIB sampai keluar NIB itu biasanya kalau di Surabaya itu dipandu oleh petugas kelurahan. Sampai berapa lama gitu tuh prosesnya? Kurang lebih 1 minggu lah ya, kayaknya. Tapi kalau di kur syariah ini enggak sampai NIB sih, kita cukup RT RW aja sudah cukup menjelaskan bahwa si nasabah ini punya usaha itu sudah cukup. Jelas. Dari RT RW ya? Dilarang. Berarti surat keterangan dari RT RW. Iya. Menerangkan bahwa bapak ini mempunyai usaha jualan nasi goreng atau jualan bakso itu cukup.
Jadi kalau yang ditanyakan tadi sudah punya pembukaan ya rata-rata kalau yang super mikro ini kan baru berusaha ya rata-rata. Jadi catatan belum punya lah. Malah sempet nih abang ngomong tukang nasi goreng. Gak sempet ya. Begini ya kan. Ya tinggal goreng Mas ya kan. Iya benar. Ya, kecuali mereka yang bergerak di bidang online kayak gitu biasanya yang punya memang tinggal print out dari aplikasi biasanya kan gitu. Oh iya, kalau yang online apakah perlu menyertakan print outnya atau screen capture gitu nggak? Iya betul. Jadi karena mereka kan enggak rata-rata stok persediaan ada yang hanya apa ya istilahnya retailer reseller. Reseller. Jadi mereka enggak punya stok barang. Jadi itu bisa dilihat dari keluar masuknya ya di aplikasi itu. Jadi kita bisa nilai di sana. Yang penting tadi untuk nasabah itu harus minimal berusia 17 tahun dan maksimal itu sampai dengan kredit jatuh tempo maksimal 65 tahun. 65 tahun. Jadi kalau dia sudah 65 tahun berarti belum bisa mengajukan kredit itu. Jadi maksimal ya 64 berarti kan kalau 1 tahun masih bisa kan. Oke. Jadi mudah sekali, cukup bawa KTP ya, kemudian kartu keluarga, terus kalau sudah menikah pakai surat nikah, terus surat keterangan usaha RT-RW ya dari RT RW atau kalau sudah punya NIB ya pakai NIB. Terus kemudian rekening listrik pembayaran PBB Pak ya. PBB pajak rumah. Sebentar, ini saya harus mencatat lagi Mas. Iya, yang pertama KTP. Yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga surat nikah bagi yang sudah menikah. Oke. Terus yang keempat surat keterangan usaha. Dari RT, RW atau kelurahan ya atau mungkin NIB bagi yang sudah punya NIB. Terus kemudian pembayaran rekening listrik. Oke. Terus pajak bumi dan bangunan. Kalau belum ada PBB gimana Mas? Misalnya dia ngontrak atau ngekos gitu gimana? Kalau ngekos dibuktikan dengan perjanjian kontrak atau kosnya. Jangka waktunya kan ada itu kalau kontrak berapa tahunnya kan ada. Kontrak. Jadi itu nanti kita pakai untuk ngitung berapa lama kredit yang akan kita berikan. Oh iya. Jangan sampai kontraknya tinggal setahun kita kasih kredit 2 tahun. Nah, itu nggak bisa. Oke. Kalau misalnya ada anak masih tinggal dengan orang tua, itu nanti PBB-nya pakai PBB yang mana? Pakai PBB orang tua berarti. Otomatis kan masih tinggal di situ berarti kan. Iya. Orang tua. Oke. Kemudian bagi yang warga yang domisilinya berbeda dengan KTP bisa minta surat keterangan domisili dari tempat domisili yang sekarang, yang terbaru. Oke. Sejauh ini ada nggak jenis bisnis atau jenis usaha yang ditolak oleh Kurs Syariah dari Pegadaian ini? Karena sejauh kita ini basisnya syariah ya, jadi bisnis yang tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar bertentangan dengan MUI. dengan istilahnya syariat Islam. Ya itu masih kita terima. Jadi nggak semacam tempat karaoke kayak gitu ya jelas nggak bisa. Sebentar. Juga sekarang belum ada ya karaoke syariah belum ada ya? Belum ada. Susah saya membayangkan karaoke syariah ini. Oke. Jadi selama halal bisnisnya dan tidak melanggar undang-undang, kita fasilitasi. Oke. Jadi betul ini sebuah jawaban untuk Anda berangkat Trijaya yang mungkin ingin men-scale up ya, ditambah lagi juga ada pembinaan nih dari teman-teman Pegadaian untuk pengembangan bisnisnya. Bahkan tadi saya dengar katanya sampai diajarin untuk bagaimana caranya foto biar estetik ya, foto produk. Kalau untuk sarana pemasaran itu biar lebih menarik untuk dijual. Juga diajari kayak gini nggak sih Mas? Diajari kayak iklan kayak di Google Ads, Instagram Ads, itu apakah juga nanti akan seperti itu? Kita diajarin untuk melalui pemasaran media sosial itu ada. Jadi kita ada 6 sementara ini ada 16 modul chapter ya, modul. 16. Iya, 16 chapter atau modul ya. Nah, itu nanti kita biasanya setahun sih 3 kali gitu ya. Itu berapa modul yang bisa kita sharing di situ. Ya mulai dari salah satu yang jenengan jelaskan tadi adalah itu terkait dengan pemasaran di media sosial. Di situ. Jadi bisa ada di situ. Mulai dari penyusunan laporan keuangan nanti kita juga ajarin itu. Kita ada 16 modul yang akan kita berikan ke teman-teman semua untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Dan ini gratis Mas ya? Gratis, tidak dibayar. Gratis. Ya berarti kayak kita tuh dibiayain biar sukses gitu lah istilahnya gitu ya Mas ya. Yes. Tujuannya gitu. Jadi tadi kan istilahnya agar usaha mikro ini bisa bersaing. Caranya gimana ya? Mereka harus melek teknologi, harus tahu pemasaran, harus tahu keuangan. Jadinya di sana kita ajari lah, kita lakukan pendampingan agar usaha mereka itu bisa bersaing dan
cita-citanya kan nanti bisa naik kelas nanti ke dari jadi super mikro ke mikro gitu. Dan atau kecil dan sebagainya. Tujuan kita itu. Oke, ini karena sudah makin mepet jamnya, pertanyaan terakhir dari saya, monggo ini bisa dijawab Mas Jarod sama Mas Hendri ya, nanti boleh bergantian. Pertanyaan lagi begini, sebagai orang di belakang layar ya, yang ingin saya tanyakan adalah untuk Anda berdua, gimana atau gini, bisnis seperti apa yang baik sehingga bisa diterima oleh kurs syariah? Monggo. Mas Jarod. Yang pasti bisnis yang tidak melanggar undang-undang Pak ya, Mas ya. Dan bisnis itu diminati oleh masyarakat. Jadi kita bisa prediksi ke depannya bisnisnya akan berkembang. Nah, apalagi di kondisi seperti ini kita kan tahu bisnis apa yang cocok dengan passion kita untuk kita kembangkan. Nah, itu di situ kita nanti modali dengan pembekalan dari teman-teman Mikro Surabaya 2. Nanti kita dampingi, kita ajak diskusi, seperti apa sih enaknya pengembangan bisnisnya, atau bisnis apa sih yang akan nanti kedepannya prospeknya lebih bagus, seperti itu. Berarti kita sebagai pengusaha dituntut untuk bisa bisa punya pikiran masa depan ya, futuristik ya. Wajib gitu. Kalau dari Mas Hendri? Intinya bisnis yang intinya mau diajak berkembang ya intinya kalau bisnisnya ya. Jadi makanya dilakukan pendampingan tadi itu agar mereka bisa bersaing dan mereka mau lah intinya. Berarti mindset ya Mas ya? Mindsetnya atau mindset orang berkembang ya? Betul harus mau berkembang. Jadi makanya diadakan pendampingan tadi agar mereka bisa bersaing tadi. Jadi mereka bisa bersaing, kemudian bisnisnya semakin maju lah ke depannya seperti itu. Selain pembekalan skill, kita juga berikan motivasi juga Pak Hendri ya? Iya, betul. Wah, motivator handal memang ini ya dari wajah-wajahnya. Baik, terima kasih banyak. Ini Mas Jarod, Mas Hendri sudah main-main ke Trivim Surabaya. Waktunya kurang ini Mas kalau kita ngobrol lebih jauh lagi. Nanti bisa disambung lagi ya. Oh iya, kalau pengen tahu kira-kira layanan ini lebih lengkap harus kemana kita? Apakah ada website atau Instagram? Kemana nih kita harus tahu? Ada Instagramnya, untuk Surabaya 2 itu ada G-Corner ya, G-Corner Surabaya 2, atau langsung datang ke outlet kami, outlet kita terdekat. Ya. Dengan membawa aplikasi yang sudah kami sebutkan tadi, sekitar 3 hari lah itu sudah kami proses. Maksimal 3 hari. Baik, salam untuk teman-teman di Pegadaian 2, sehat-sehat selalu Mas, semoga apa yang dikerjakan bisa mendapatkan berkah untuk kita semua ya. Karena betul-betul niatnya adalah bagus untuk mengembangkan UMKM ya. Terima kasih. Itu dia Mendengar Trijaya obrolan saya dengan teman-teman di Pegadaian ya untuk kur syariah. Setelah ini saya akan kembali lagi, stay close di Masjid Trijaya FM Surabaya. Hai sahabat Pegadaian, kali ini saya ada di cabang Pegadaian. Yuk kenalan dengan produk kur syariah.